Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk kehidupan percintaan kamu di bulan Juli ya. Kita akan lihat seperti apa energi pesannya. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua karena general. Ambil aja mana yang resonate. Kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu atau bukan untuk kamu pesannya ya. Jadi bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton gitu. Kalau memang pesannya ditujukan buat kamu, maka akan resonate untuk musrah nonton readingan tersebut. Sekarang kita akan lihat kebenaran tentang dirinya ya. Karena melihat dari dua sisi energinya bisa vice versa. Oke. Di sini aku akan tarik untuk kartu oracle-nya kebenaran tentang dirinya terlebih dahulu ya. Sebelum energi kamu dan energi dia. Aku akan tarik 3 kartu di sini. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Jadi untuk zodiak pasangan kamu nanti nggak jadi patokan ya. Untuk zodiak kamu patokannya Sun, Moon, Rising, Venus, Libra. Oke, di sini ada kuharap aku memperlakukanmu lebih baik. Dia berharap bisa memperlakukanmu lebih baik lagi. Kemudian di sini kita punya aku tahu aku adalah pengalih perhatian dari rasa sakitmu. Oke, dia merasa mungkin kayak dia itu adalah tempat pelarian ya, tempat pelarian kamu, dia tahu itu. Oke. Kemudian hidupku tak semulus kelihatannya. Oke. Bentar. Di sini di bottomnya kamu, aku kehilangan diriku untuk sementara waktu. Oke. Aku lihat di sini kamu dengan dia sepertinya lagi ada masalah saat ini ya. Ada masalah saat ini, mungkin untuk sebelumnya dia merasa dia ada hanya tempat pelarian kamu saja ya. Tempat untuk mengalihkan rasa sakitmu. Mungkin gini, dulu saat kamu bertemu dengan dia atau menjalin sebuah hubungan dengan dia, itu kamu punya trauma atau sakit gitu loh. Ya kamu mungkin habis putus dari pasangan kamu, ataupun kayak semacam habis ditolak dan sebagainya gitu. Dan kemudian kamu bertemu dengan dia, lalu bersama dengan dia, seperti itu ya. Hal seperti ini mungkin kamu sering ceritain sama dia gitu ya. Mungkin kamu pernah cerita tentang masa lalu kamu sama dia, sehingga seseorang ini tuh mungkin kayak salah paham dengan kamu gitu ya. Dia ngerasa bahwa dia hanya pengalih perhatian dari rasa sakit kamu, kayak apa ya, mengobati luka hati kamu saja gitu loh. Padahal sebenarnya nggak seperti itu ya. Tapi karena kamu mungkin sering curhat atau cerita gitu ya, jadi dia ini kayak salah paham gitu. Oke. Karena di sini aku lihat kayak kuharap aku memperlakukanmu lebih baik gitu. Dan di sini juga hidupku tidak semulus kelihatannya gitu. Jadi saat ini mungkin kondisi kamu dengan dia itu tidak lagi sama ya. Dan mungkin kamu berpikir bahwa dia mungkin sudah bahagia dengan seseorang yang lain, dia sudah move on dari kamu, karena yang diperlihatkan dari luar mungkin dia sudah enjoy dengan hidupnya. Ataupun dia mungkin sering posting-posting di sosmed yang menandakan bahwa hidupnya baik-baik aja. Seperti itu, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Dia ada rasa kecewa atau penyesalan dalam dirinya karena dia dulu tidak memperlakukan kamu dengan baik. Makanya di sini kayak aku harap aku bisa memperlakukan kamu lebih baik. Seperti itu.
karena dia pengen dia bisa memperlakukan kamu dengan baik. Ya, itu kayak dia baru sadar gitu loh, dia punya satu kesalahan di sini gitu. Ya, dan di sini aku kehilangan diriku untuk sementara waktu gitu. Jadi kayak dia itu lose gitu ya, kehilangan dirinya untuk sementara waktu, yang dimana sebenarnya dia ini punya rasa sayang dan cinta sama kamu, tapi karena mungkin ini ya ada sesuatu yang membingungkan dirinya saat itu gitu. Dia ngerasa kamu tidak mencintai dia gitu, sehingga dia kayak kehilangan dirinya. Mungkin ada kesalahan yang dibuat sama kamu saat dia berantem ataupun marah, mungkin dia memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan kamu. Tapi lambat laun, seiring berjalannya waktu, kalian udah berpisah ini, bahkan atau mungkin kalian hanya no konteks gitu ya, tidak ada komunikasi saja, itu dia sadar dia salah ya. Ternyata kamu itu sayang sama dia, ternyata kamu itu benar-benar tulus mencintai dia gitu. Makanya di sini kayak kuharap aku bisa memperlakukan kamu lebih baik gitu. Jadi kayak dia berharap dia bisa memperlakukan kamu lebih baik. Ada kemungkinan dirinya tuh kayak pengen diberi kesempatan sama kamu lagi, seperti itu ya, karena dulunya dia tidak memperlakukan kamu dengan baik ya. Jadi ini ya kebenaran tentang dirinya. Oke, sekarang kita lanjut ke energi kamu dengan energi dia seperti apa. Di sini aku akan tarik 3 kartu untuk energi kamu dulu, tapi bisa vice versa ya. Karena melihat dari 2 sisi, bisa kebolak-balik energinya. Kamu ke dia, energi kamu ke dia seperti apa di sini untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Libra. Jadi kalau kamu berpikir bahwa dia baik-baik aja tanpa kamu, ternyata nggak seperti itu. Oke. Di sini ada Two of Wands, ada energi menunggu. Ada Three of Cups. Oke, mungkin kamu udah bahagia dengan hidupmu. Five of Wands, tapi ada beberapa yang kayak semacam Ace of Wands. Aku ngeliat di sini gini, mungkin kamu berusaha untuk membahagiakan dirimu di sini ya. Kamu mungkin ya kamu menikmati hidup kamu saat ini, tapi karena di sini ada energi Two of Wands, di satu sisi kamu kayak menunggu, tapi di satu sisi kamu kayak mencari di sini seseorang yang baru. Makanya di sini ada Five of Wands. Kamu kayak seperti orang yang lagi sedang memperlakukan dia seolah-olah tuh berkompetisi gitu loh. Ya kayak gini. Mungkin hati kamu masih ada dengan dia, atau koneksi kamu masih ada dengan dia, atau kayak saat ini kamu lagi sedang berjarak sama dia, gak komunikasi, atau lagi sedang diem, bisa juga seperti itu gitu ya. Tapi posisinya kamu tuh kayak antara berpisah dan enggak gitu. Tapi kamu juga coba untuk mencari atau dekat dengan seseorang, karena Two of Wands ini juga bisa berbicara tentang 2 pilihan gitu. Di satu sisi kamu masih mungkin kayak masih menunggu dia bagaimana gitu loh ya, tapi di satu sisi di sini kamu pengen punya hubungan baru atau koneksi baru gitu, kayak mencari lah, katakanlah seperti itu, mencari pilihan lain gitu. Karena di energi Five of Wands ini kayak orang yang lagi sedang bisa kamu yang memposisikan dirimu seolah-olah kamu berkompetisi dengan dia. Karena tadi seperti yang aku bilang, mungkin kamu melihat dirinya udah bahagia dengan seseorang yang lain, sehingga di sini kayak kamu juga merasa aku pokoknya aku harus bisa deh, dia udah lupa, udah move on dari aku juga harus bisa gitu, aku harus bisa dapat yang lebih dari dia. Di sana kayak gitu. Kamu juga kayak sedang ada konflik dalam diri kamu gitu ya. Makanya kayak ada situasi di mana di sini Three of Cups kayak memposisikan sebagai orang ketiga gitu, atau kayak memposisikan orang lain sebagai orang ketiga gitu ya. Maksudnya ini dari segi perasaan ya, karena perasaan kamu masih ada orang lain gitu loh ya, atau mungkin memang koneksi kamu dengan dia belum selesai ya, hubungan kamu dengan dia mungkin kayak belum selesai, bisa juga seperti itu gitu.
Dan as of one, aku lihat di sini kayak semacam kamu sebenarnya juga pengen kesempatan gitu loh, kesempatan dengan dia. Kamu juga pengen ketemu sama dia lagi gitu. Tapi di sini ada konflik batin kamu gitu. Kamu ragu-ragu di sini gitu. Di satu sisi kamu ingin melepaskan dia, tapi di satu sisi kamu kayak semacam nggak bisa kemana-mana gitu. Energi kamu kayak menunggu gitu loh. Walaupun kamu dekat dengan siapapun di sini, atau bahkan mungkin ada beberapa orang yang mencoba menarik perhatian kamu gitu ya, coba deketin kamu fine aja, tapi kamu nggak dengan siapa-siapa di sini. Kamu tetap menunggu dia. Bisa seperti itu di sini ya, gitu. Oke, dan kita akan lihat untuk energi dia. Energi dia ke kamu seperti apa? Seseorang yang dealing dengan kamu gitu. Kamu ini orangnya juga pelin-pelan ya, masih ragu gitu loh. Mungkin karena ada sesuatu di sini ya, ada sesuatu, mungkin ada yang memang kamu belum selesai dengan dia, bisa juga gitu. Karena dia di sini merasa aku tahu aku adalah pengalih perhatian dari rasa sakitmu. Bisa juga kamu masih terkoneksi dengan orang lama di sini, atau dengan seseorang yang lain, atau kamu masih terkoneksi dengan orang lama gitu ya, sehingga kamu dengan dia mungkin kayak sering on off gitu juga bisa ya, hubungan cinta segitiga gitu. Atau ini anggapan dia yang kamu masih terkoneksi dengan orang lama, padahal kamu nggak seperti itu gitu. Oke. Tapi kalau aku ngeliat di sini energi kamu Two of Wands ini kayak lebih, memang saat ini kamu udah berpisah kayaknya ya, udah jarak atau jeda dengan dia, lagi sedang jeda gitu. Karena aku ngeliat ada energi menunggu gitu loh. Oke. Kamu mungkin ingin bertemu dengan dia, ingin diberi kesempatan lagi gitu, tapi ada keraguan dalam hati kamu. Tapi di satu sisi kamu juga ingin memulai satu kehidupan baru atau hubungan baru dengan seseorang gitu. Tapi walaupun kamu di sini dekat dengan seseorang atau ada orang yang mendekat ke arah kamu hanya kayak berteman aja gitu, kayak semacam mungkin TTM-an gitu, tapi kamu belum menetapkan siapa pilihan kamu gitu. Ya, kamu masih kayak kamu tuh masih ini sama dia gitu, kayak masih nunggu dia gitu loh. Ya, kalau ini kamu memang ada jarak gitu ya. Kamu belum benar-benar putus gitu loh. Hanya nggak ada komunikasi saja mungkin, atau hubungan kamu ngegantung. Kita lihat lagi. Ini untuk energi dia ke kamu. Tuh, dia merasa kehilangan di sini. Dia merasa kehilangan kamu, dan aku lihat di sini ada perbedaan ya antara kamu dengan dia. Bisa perbedaan adat, budaya, agama di sini. Satu lagi. Aku mau satu aja. Page of Swords di sini ada. Oke, bentar. Ada Queen of Pentacles, kemudian di sini ada Page of Swords ya. Untuk zodiak dia ya, ada Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Ya, tapi sekali lagi ingat nggak jadi patokan. Oke. Aku lihat di sini ya, dia memang pura-pura bahagia ya. Dia pura-pura bahagia di sini. Karena di sini aku ngeliat ada Seven of Swords. Ya, sebenarnya dia ini kayak merasa belum bisa move on dari kamu. Ya, dia belum bisa move on dari kamu. Jadi dia yang dia perlihatkan dari luar itu hanya menipu orang lain ya, agar dia tuh kayak terlihat dirinya bahagia, dirinya enjoy aja, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada problem apa-apa gitu. Karena
Aku lihat di sini ada Queen of Pentacles ya. Mungkin dia tuh kayak dari segi finansial itu mandiri, bagus gitu ya, dan juga terlihat kayak dia bisa melakukan apapun gitu loh dengan uangnya, dengan dirinya gitu. Jadi kayak semacam mungkin dia enjoy dengan hidupnya gitu ya. Mungkin dia traveling ke sana ke sini, jalan sana sini. Pokoknya seolah-olah dia itu menikmati hidup gitu loh. Tapi itu di luarnya aja gitu. Karena di sini kayak ada kepura-puraan gitu loh. Ya, ada sesuatu yang dia sembunyikan, dia tutup-tutupi. Ya ini, sebenarnya dia merasa kehilangan kamu. Hidupnya nggak semulus itu gitu loh ya. Hidupnya nggak sebahagia itu gitu loh. Di sini ya, dia merasa kosong, nggak ada kamu. Dia merasa kehilangan. Dan di sini orang ini mungkin juga sering stalking kamu, gitu ya. Dia sering stalking kamu di sini. Oke. Dia sering stalking kamu dan mungkin dia ingin adanya satu kayak semacam apa ya, pokoknya yang intinya tuh dia ini kayak masih belum bisa bener-bener lupa gitu loh ya sama kamu gitu. Dia diam-diam di sini masih sering cari tahu kabarnya kamu seperti apa gitu ya. Dan dia ini kayaknya nggak hanya kamu ya mungkin yang ngerasain nggak happy gitu ya, tapi dia juga ngerasain hal itu gitu. Dan mungkin ini aku harap aku memperlakukan kamu dengan baik. Ini mungkin kayak ada sesuatu di masa lalu ya. Mungkin dia sering ngabein kamu di sini. Mungkin dia sering mengabaikan kamu untuk pokoknya kamu tuh nggak diprioritaskan gitu. Bisa juga seperti itu ya untuk sebelumnya. Dan dia ini kayak merasa menyesal atas apa yang dia perlakukan ke kamu gitu. Oke. Di sini ada Queen of Pentacles ya, yang dimana sebenarnya dia ini kayak masih ingin di dalam hubungan ini, tapi dia nggak berani untuk effort ya. Aku lihatnya kayak lebih pasif gitu loh. Mungkin dia pengen kamu untuk memulai dulu untuk komunikasi, karena aku lihat di sini di energi kamu ada Two of Wands ya. Energi menunggu gitu loh. Mungkin kamu juga nunggu untuk dia ada komunikasi dengan dia gitu. Oke. Aku rasa dia ini juga punya pengalaman buruk ya di masa lalu. Makanya tadi aku bilang dia merasa bahwa kamu bersama dia itu hanya untuk mengalihkan perhatian atau rasa sakit kayak pelarian gitu loh. Ya. Dia itu kayak curiga dengan kamu karena dia sendiri di sini aku ngeliat mungkin dia punya ini juga gitu loh. Trauma, rasa sakit hati dan kecewa juga gitu. Makanya dia juga kayaknya selalu berhati-hati sama orang, waspada sama orang, atau dia tidak mudah percaya gitu loh. Oke. Tidak mudah percaya dengan orang, walaupun contoh misalkan dia menjalin hubungan dengan kamu ya, itu dia juga tidak sepenuhnya percaya sama kamu gitu loh. Apalagi kalau kamu sering sharing dengan dia, sering cerita sama dia, kamu punya trauma ini, luka ini dan itu kayak gitu. Itu dia kayak curiga sama kamu kalau dirinya hanya tempat untuk kamu menyembuhkan luka hati kamu gitu loh. Padahal kamu udah nggak apa-apa gitu loh. Ya padahal kamu bersama dia itu udah nggak kenapa-kenapa. Cuman kamu kan pernah cerita sama dia kalau aku tuh nggak suka sama cowok yang kayak gini gitu. Karena aku pernah disakitin gini. Nah mungkin kamu pernah cerita seperti itu, tapi dia ini menganggapnya bahwa kamu itu belum sembuh gitu. Padahal kamu udah nggak apa-apa saat itu gitu loh. Oke.
seperti itu. Makanya di sini karena dia sangat waspada atau berhati-hati karena takut kamu itu cuman mempermainkan dia gitu, atau ya seperti yang bilang tadi, karena dia berpikiran bahwa dia hanya tempat pelarian gitu loh, seperti itu. Jadi suatu saat dia akan ninggalin kamu. Jadi suatu saat kamu akan ninggalin dia gitu loh. Oke, makanya dia kayak mungkin di sini nggak terlalu fokus sama kamu gitu loh. Jadi dia kayak memperlakukan kamu itu kayak sesuka hati, ataupun kayak nggak sepenuhnya gitu loh, nggak memperlakukan kamu baik itu dengan sepenuhnya gitu loh, kayak memperhatikan kamu selayaknya, atau kayak bener-bener seperti seorang pasangan gitu. Karena aku lihat di sini kayak lebih ke mungkin dia sering mengabaikan kamu gitu loh. Ada saatnya dia mungkin bersama kamu, tapi ada saatnya kalanya dia itu mengabaikan kamu, nggak mentingin perasaan kamu, istilahnya kayak gitu. Karena ya itu, dia takut ketika dia terlalu ini sama kamu, terlalu dekat sama kamu, itu dia takut suatu saat kamu akan meninggalkan dia, seperti itu ya. Atau kayak kamu memanfaatkan dia, memanfaatkan perasaannya, memanfaatkan kebaikannya, seperti itu gitu. Tapi ketika saat ini kamu dengan dia udah mungkin gak komunikasi ya, ini kayaknya dia ingin mencoba lagi dia ingin mencoba lagi gitu loh. Dia ingin mencoba untuk sebenarnya dia masih ingin sama kamu gitu. Karena di sini aku harap aku memperlakukan kamu lebih baik gitu, karena ketika ada kesempatan lagi dia berharap bisa memperlakukan kamu dengan baik gitu, seperti itu. Karena ini kayak ada satu kesalahpahaman aja gitu loh antara kamu dengan dirinya gitu. Di sini ada konflik gitu loh. Jadi antara kamu dengan dia ini aku rasa kayak ada masalah saat ini, ada pertengkaran di sini, ada konflik gitu. Oke. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum bisa kamu pahami, ambil poin pentingnya aja ya. Dan ingat, energinya bisa kebolak-balik. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, ambil mana yang resonat aja. Gak resonat berarti ini bukan energi kamu. Terima kasih, sampai jumpa.